Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi ta'ala haqqa jihadihi hatta atahul yakin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa habibikal mustafa Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala azza min qailin fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin saudara-saudaraku seiman dan seakidah, alhamdulillah tidak pernah bosan kita selalu memuja Allah Rabbil Izzah yang dengan segala rahmat dan kasih sayangnya kita masih merasakan begitu besar karunia ilahi yang tercurah dan terlimpah kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, demikian pula halnya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan kekuatan. Sehingga di sore hari berbahagia ini, setelah kita melaksanakan kewajiban salat asar berjamaah, kita melanjutkan dengan majlis talabul ilmi, majlis at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Kita ingin duduk untuk melanjutkan perjuangan kita dalam rangka talabul ilmi. Kita ingin duduk untuk melanjutkan perjuangan kita dalam rangka saling berwasiat dalam hal kebenaran dan terus saling berwasiat dalam hal kesabaran. Kita ingin duduk untuk menjadi hamba Allah yang peka dengan segala perintah dan larangannya, menjadi hamba Allah yang ketika mendapati perintah dia siap melaksanakannya, menjadi hamba Allah yang ketika mendapati ayat-ayat larangan dia siap meninggalkannya dan tidak mengerjakannya atau melanggar larangan-larangan Allah Rabbil Izzah. Kita ingin duduk menjadi sosok pengikut uswah hasanah kita, pengikut qudwah hasanah kita, Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita ingin duduk untuk terus memperkaya diri dengan ilmu asy-syar'i. Kita ingin duduk dengan berusaha membulatkan tekad dan mengikhlaskan niat, melangkahkan kaki dari rumah kita semata-mata untuk talabul ilmi. Bergembiralah bagi mereka yang telah membangun langkahnya ke rumah di antara rumah-rumah Allah di muka bumi ini, ke majelis ini, ke masjid ini dalam rangka mengharap ridha Allah. Berbahagialah wahai saudaraku, karena Nabi kita Muhammad SAW memberikan kabar gembira dengan sabda beliau, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa di antara hamba-hamba Allah tanpa kecuali, apapun status sosialnya, apapun pangkat dan jabatannya, yang keluar dari rumahnya dengan membulatkan tekad, mengikhlaskan niat,
melangkahkan kakinya dalam rangka yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu, menuntut ilmu, maka sudah diberikan kabar gembira oleh Allah Rabbil Izzah lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan langkah dia ke surga. Allahu Akbar. Sudah dijamin, tinggal kita mau melangkah apa tidak. Jaminan ini sudah disampaikan Nabi kita Muhammad SAW sejak 1438 tahun yang lalu, memberikan satu bisyarah ataupun busyra kepada setiap insan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang mau menyempatkan waktunya, menyempatkan dirinya untuk menuntut ilmu syar'i, diberikan kabar gembira, sebuah anugerah yang barangkali tidak semua orang bisa mendapatkannya. Dimudahkan langkah kita ke surga. Kita setiap sholat berharap mendapatkan surga. Kita setiap membaca Al-Quran berharap mendapatkan surga. Kita setiap sedekah berharap mendapatkan surga. Kita setiap kali berkata yang baik berharap mendapatkan surga. Setiap kali kita berbakti kepada kedua orang tua kita ingin mendapat surga. Ini jelas jaminannya dimudahkan oleh Allah langkah dia ke surga. Para ulama ketika menafsirkan hadis tadi, mereka mengatakan menempuh sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu itu ada dua cara, kata para ulama. Yang pertama, hadir ke majelis mereka para ulama atau membaca karya-karya mereka yang begitu indah, sehingga dengan kita belajar kita berusaha mendapatkan pertama ridha Allah fid dunya wal akhirah. Dengan kita belajar, kita berharap bisa menambah khazanah ilmiah kita. Dan kita belajar, kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Semakin tahu mana yang kurang baik, mana yang sudah baik. Bila sudah baik, maka tingkatkan dan pertahankan. Bila kurang baik, maka perbaiki dan tambahi dengan hal yang sesuai dengan Allah perintahkan dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam contohkan. Hadirin saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Tema kita di sore hari ini ringan saja insyaallah. Yuk belajar jujur. Sudah sering mungkin dikupas oleh para ulama, dikupas oleh para asatidzah, bapak kiai, mubaligh dan lain sebagainya. Tapi kita ingin kembali mereview, ingin kembali merevitalisasi semangat kita untuk menjadi hamba yang jujur. Jujur dalam segala hal. Jujur dalam bertutur kata. Jujur dalam berbuat. Jujur dalam segala aspek kehidupan kita. Kadang kita bertanya, bagaimana sih kita bisa memahami kalimat jujur itu sendiri? Bagaimana kita bisa memahami hakikat dan makna yang tersirat atau bahkan tersurat dalam kalimat jujur? Para ulama mengupas tuntas masalah ini. Mereka mengatakan di antara makna jujur itu ada kesesuaian antara yang lahir dan yang batin. Itu namanya jujur. Adanya kesesuaian antara yang terucap dengan yang di hati. Itu namanya jujur. Adanya kesesuaian antara apa yang dilakukan dengan apa yang diucapkan. Itu namanya jujur. Sebenarnya dia mudah untuk memahaminya. Sangat mudah bagi setiap orang di antara kita untuk mencermati dan menghayatinya. Namun yang paling berat substansinya, esensi dari semua ini adalah bagaimana bentuk aplikasi nyata. Bagaimana kita bisa mengamalkannya. Jujur itu bukan harga murah. Jujur itu mahal harganya, karena juga besar jaminannya. Jujur itu mahal harganya, karena juga besar jaminannya. Mudah kita untuk mengatakan, barangkali kalau orang ingin supaya cepat terpilih, pilih saya orang jujur. Kalau orang mengkampanyekan dirinya jujur, itu perlu dipertanyakan kejujurannya.
Jujur itu nggak boleh dikampanyekan. Nabi kita Muhammad SAW sebelum dipilih dan diutus oleh Allah menjadi seorang Rasul sudah mendapat julukan Al-Amin, orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya. Kawan maupun lawan mengakui itu. Ini yang mahal. Dan Nabi nggak pernah berkampanye, nggak pernah promosi sama sekali, nggak pernah. Karena kalau kita, mohon maaf, sudah jujur dengan yang di atas, dengan siapa? Allah, secara otomatis Allah akan menyentuh hati setiap orang yang tidak kenal kepada kita untuk dikenalkan siapa Anda. Nggak butuh kita promosi di iklan televisi, di media cetak, elektronik, ya sekarang mungkin dengan medsos ataupun dunia yang lainnya, tidak perlu. Contoh kasus, ketika Nabi kita bersabda, sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya. Lihat, Nabi yang bilang sama kita, sesungguhnya Allah apabila mulai mencintai hambanya, Allah memanggil malaikat Jibril seraya mengatakan sesungguhnya Allah cinta kepada si fulan, maka kabarkan kepada seluruh penghuni langit bahwasanya Allah mencintai siapa? Si fulan. Lalu malaikat Jibril memanggil para malaikat, seluruh malaikat penghuni langit dipanggil, wahai para malaikat, Allah sudah mencintai si fulan. Disebut namanya di langit, disebut. Kalau nama kita kan boro-boro kesebut di dewan, mungkin ada di kelurahan, nama yang jujur susah, nggak bisa beli kita stempel jujur, nggak bisa dibeli, tidak bisa. Tapi mintalah kepada Allah kebaikan tadi itu berupa kejujuran, sehingga kata malaikat Jibril, Allah mencintai si fulan maka cintailah si fulan. Lalu diletakkanlah kecintaan kepada si fulan ini di muka bumi ini. Allahu Akbar. Tanpa promosi, secara otomatis. Secara otomatis. Sama halnya dengan masalah kejujuran. Karena ini bukan perkara yang sepele, ini perkara besar. Perkara keselamatan setiap orang di antara kita fid dunya wal akhirah. Taruhan posisi kita di surga atau di neraka. Taruhan predikat yang akan kita sandang fid dunya wal akhirah ketika Allah akan memanggil kita di hadapan para malaikatnya. Kita akan dikumpulkan di golongan yang manakah kelak nantinya. Jadi jangan sembarangan dengan masalah kejujuran. Sangat-sangat berat dan besar dampak dan akibatnya. Kalau itu bukan perkara yang besar, maka untuk apa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di salah satu ayatnya, dari sekian banyak ayat yang sangat jelas, ya, di ayat 119 surat At-Taubah. Ayat berapa tadi? 119 surat At-Taubah. Allah di sana memanggil hamba-hamba yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Coba cermati dengan seksama. Allah itu ketika ingin menyampaikan sebuah perintah, siapa yang dipanggil? Pakai kalimat ya ayyuhan nas enggak? Tidak. Allah belum pernah ketika ingin memerintahkan satu perintah perkara, sebuah amal perbuatan yang disentuh, yang disapa, yang digiring, yang diingatkan siapa? Alladzina amanu. Karena orang-orang yang beriman sajalah yang punya kesiapan untuk mengatakan bagaimana? Sami'na wa ata'na. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Kenapa mereka mengucapkan itu? Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka sadar
Setelah mereka mengultimatumkan, wa qalu sami'na wa ata'na, ya Allah ya Rabb kami siap mendengar dan kami siap taat. Kenapa? Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Karena kami ya Allah, yang kami minta, yang kami harapkan ya Allah apa? Ampunanmu ya Allah, maghfirahmu. Apa yang kita minta dari Allah coba? Maghfirahnya kan? Ampunannya bukan? Rahmatnya kan? Ini yang perlu kita pegangi bersama. Makanya di penghujung ayat 286 itu Allah mengajari kita, karena setiap orang di antara kita tidak bisa mengklaim, menjamin dia terlepas dari kesalahan, terlebih masalah nggak jujur. Makanya kita kembali ke ayat tadi kita kupas 119 surat At-Taubah, benar ya? Benar di Al-Quran ya? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Yang pertama kata Allah apa? Bertakwalah kepada Allah. Ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskan takwa? Ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskan hakikat takwa? Hadiahnya 1 botol aqua. Sebelum saya ruqyah ini ya. Iya. Takwa itu makna secara bahasa anta ja'ala bainaka wa baina ma takhafuhu syai'an taqika minhu, atau anta ja'ala bainaka bainallah wiqayatan taqika min adzabihi wa iqabihi. Takwa itu engkau menjadikan antara dirimu dengan Allah, dengan siksanya Allah, ada tameng, ada perisai yang melindungimu agar engkau enggak jatuh ke jurang nerakanya Allah. Orang yang bertakwa itu kalau benar takwanya akan melahirkan 3 karakter sekaligus, 3 sifat. 3 sifat. Makanya Allah pesan pertama ittaqullah. Setelah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, orang yang bertakwa dan benar dalam konsep takwanya, maka takwa tadi akan melahirkan 3 karakteristik yang sangat utama. Yang pertama apa? Al khaufu minhu fis sirri wal alaniyah. Akan melahirkan perasaan takut kepada Allah baik dalam kesendirian, sepi maupun keramaian. Kalau di tengah keramaian kita bisa menjaga ketakwaan, yang paling berat kalau sendirian. Kalau sendirian yang paling berat. Karena kadang kita akan bilang nggak ada yang lihat, dia lupa ada zat yang maha melihat. Ini yang berat. Itu konsep takwa. Karakter yang kedua kalau orang bertakwa adalah, kata para ulama, orang yang bertakwa setelah yang pertama al-khauf minhu, takut kepada Allah dalam kesendirian dan keramaian, imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi, dia akan selalu melaksanakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Yang ketiga al-wuqufu indal hudud. Yang ketiga, orang yang bertakwa akan bisa selalu berjalan sesuai dengan koridor, berjalan di atas garis yang sudah diperintahkan. Baru setelah itu Allah mengingatkan kita dengan firman-Nya setelah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kalian bisa menjadikan diri kalian termasuk dalam golongan orang-orang yang jujur. Bergabunglah kalian, bawalah diri kalian, giring diri kalian, cetak diri kalian menjadi orang-orang yang termasuk golongan orang-orang yang jujur. Sampai-sampai kata para ulama dalam sebuah kitab Mausu'ah Nadratin Na'im min akhlaqi min makarimi akhlaqi Rasul Karim, kata para ulama, likulli sadiqin mukhlisun
walaisa kullu mukhlisin shadiqan. Setiap orang yang jujur itu pasti ikhlas, dan tidak semua orang ikhlas itu jujur. Subhanallah, jelinya para ulama. Jelinya para ulama mencermati hakikat ayat tadi. Kullu shadiqin mukhlisun walaisa kullu mukhlisin shadiqan. Setiap orang yang jujur sudah pasti dia akan ikhlas, dan tidak semua orang ikhlas itu jujur. Makanya kalau orang bilang saya ini kurang ikhlas kayak apa coba? Nah, berarti betul bertanyakan. Sampai-sampai para ulama mereka mengatakan kepada kita, man wajada fi amalihi ikhlasan fa ikhlasuhu bihajah ila ikhlas. Kata mereka, barang siapa yang merasa yakin bahwasanya amalannya sudah ikhlas, maka keikhlasannya perlu diikhlaskan lagi. Ya, bisa dipahami ya. Barang siapa yang mengklaim sudah berbuat ikhlas, maka keikhlasannya perlu diikhlasi lagi. Itu saya terngiang ketika kita masih dulu kuliah di Madinah. Dosen faraid atau ilmu waris kami tanya, Syekh, katanya, kita sudah menjalankan perintah raja waktu itu, Malik Fahad, untuk sholat istisqa. Sholat apa itu? Minta hujan. Dia nanya, berapa kali istisqa, coba hitung, kata dia. Hampir 4 kali, Syekh. Hujan enggak? Enggak. Itu masalahnya, kata dia apa? Istighfaru nabi haja ila istighfar. Istighfarnya kita itu perlu diistighfari lagi. Saking pelitnya kita istighfar. Karena Nabi Nuh bilang sama kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata dia, kalau orang istighfarnya benar, Allah akan mengatakan yursilis samaa alaikum midrara. Tapi kenapa enggak kunjung hujan? Istighfar kita saking jarangnya istighfar, perlu diistighfari lagi. Sama dengan keikhlasan, kata para ulama. Faman wajada fi ikhlasi ikhlasan, barang siapa yang mengklaim, berani mengaku-ngaku keikhlasannya sudah tinggi dan yakin dia ikhlas, maka keikhlasannya perlu diikhlaskan lagi. Sehingga Allah bilang sama kita setelah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Masuklah dalam barisan orang-orang yang jujur. Pentingnya perkara ini di hadis riwayat Muslim, Nabi berpesan pada para sahabatnya. Beliau mengatakan, alaikum bisidqi. Alaikum bisidqi, wajib hukumnya, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Wajib hukumnya, Nabi bilang sama kita, atas kalian semua tanpa kecuali. Untuk apa? Bisidqi, untuk berbuat, untuk berkata yang jujur. Kalau sudah dibilang wajib, maka haram untuk tidak dikerjakan. Karena beliau mengatakan alaikum, wajib atas kalian. Kalau kita pernah belajar bahasa Arab, itu kalimat alaika atau alaikum, maka wajib atasmu, wajib atas kalian untuk melaksanakannya. Dan Nabi bilang sama kita, alaikum bisidqi, wajib atas kalian untuk betul-betul memiliki sifat kejujuran dalam bertutur kata dan dalam segala perbuatan. Kenapa demikian? Jadi saya katakan di awal, jujur itu ada kesesuaian antara lisan dengan hati. Sesuai. Ada kesesuaian. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Subhanallah. Nabi ingin mengupas tuntas, memberikan penjelasan yang lebih jelas, lebih gamblang dari ayat 119 At-Taubah tadi.
Wajib atas kalian berbuat dan berkata yang jujur, karena sekali kalian berbuat jujur, fa innas sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran itu akan menyeret kalian, membimbing kalian, menuntun kalian kepada amal kebajikan. Allahu akbar. Jadi kalau hari ini kita dibimbing berbuat amal kebajikan, berarti sebelumnya Anda sudah jujur, Anda sudah benar, Anda sudah lurus, Anda tidak melenceng sama sekali. Karena fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena sebuah kejujuran akan menuntun Anda, menunjuki Anda, menggiring Anda untuk berbuat amal kebaikan. Subhanallah. Itu imbasnya, itu dampaknya, dampak positif kejujuran. Dan ini tidak bisa dibohongi, sangat tidak bisa dibohongi. Makanya di antara khutbah Abu Bakar As-Siddiq ketika pertama kali dilantik menjadi seorang khalifah, ya, di antara petikan awal-awal khutbah beliau, apa kata beliau? Inni wallitu alaikum walastu bi khairikum. Inni wallitu alaikum lastu bi khairikum in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni as-sidqu amanatun wal kadhibu khiyanatun. Abu Bakar As-Siddiq. Khutbah ini semestinya dipakai oleh semua para pemimpin yang dilantik. Abu Bakar ketika dilantik, dipilih, tidak open house, nangis, ya, nangis naik podium. Inni wallitu alaikum, hari ini aku ditunjuk di tengah-tengah kalian menjadi wali kalian, pemimpin tengah-tengah kalian. Walastu bi khairikum, dan bukan berarti aku orang terbaik di antara kalian. Allahu akbar. Ada enggak orang kayak gitu? Insya Allah ada, ya, insya Allah ada, cuman belum ada untuk itunya. Beliau menambahkan, in ahsantu fa'inuni, bila dalam mengemban amanah ini, mengemban tampuk kepemimpinan ini, saya berbuat kebaikan, fa'inuni, bantulah saya, dukung saya. Itu Abu Bakar Siddiq. Wa in asa'tu, kalau saya keliru tolong diluruskan. Bukan jelas keliru dipaksa lurus, itu kan lucu. Itu namanya wagu, kata orang Jawa. Enggak pantas. Petikan yang diantaranya beliau ingin menekankan kepada kita, beliau mengatakan, di antara pesan moral yang ingin beliau sampaikan kepada kita, as-sidqu amanatun, kata beliau, kejujuran itu adalah amanat. Ini yang paling berat. Kejujuran itu adalah amanat. Masya Allah, ini yang mahal. Makanya Nabi bilang sama kita, fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena sekali Anda berbuat jujur, maka kejujuran tadi akan menuntun Anda kepada amal kebajikan. Kalau hari ini Anda banyak berbuat amal kebajikan, sadari, yakini, dan syukuri, berarti Anda tadi sudah berbuat kejujuran. Alhamdulillah. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan amal kebaikan yang tadi Anda kerjakan pada akhirnya akan menuntun Anda kemana? Ke surganya Allah. Simple sebenarnya. Jujurlah, karena dia akan menggiring Anda kepada amal kebajikan, dan amal kebajikan pada akhirnya mengantarkan Anda kemana? Ke surganya Allah. Mudah enggak? Mudah banget ngucapinnya. Susah enggak? Naudzubillah, ya, susah banget untuk mengamalkannya, karena ini jaminnya berat, jaminannya. Orang yang jujur itu akan selalu lurus, selalu berbuat kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Ingat, kejujuran seorang sahabat Nabi yang ketika itu sempat disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah,
ketika kami diingatkan dengan kematian kami dan kematianmu, dan kami masuk ke surga Allah, yang aku khawatirkan aku nggak bisa berjumpa denganmu dan melihat wajahmu. Nabi tahu sahabat ini jujur. Ketika sang sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, aku khawatir nggak bisa melihat wajahmu di surga, dia ingin jujur dalam mencintai siapa? Rasulullah SAW. Sontak Nabi ketika disampaikan keluhan sahabat ini, Nabi terdiam, tidak bisa menjawab. Sampai Allah menurunkan sebuah ayat di ayat 69 surat An-Nisa. Bagaimana bunyinya? Gimana bunyinya? Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ayat berapa tadi? 69. Benar ya? An-Nisa ya. Nabi sampai belum bisa menjawab, turunlah wahyu. Wa may yuti'illaha war rasul, maka barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan jujur kepada Allah dan Rasulnya juga dia, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmatan. Subhanallah. Siddiq itu orang yang sangat hebat dalam kejujurannya. Siapakah sahabat yang mendapat julukan itu? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa nama asli beliau? Nah lo, mulai buka Mbah Google. Buka Tuan Google. Ya, Mbah Google, siapa nama aslinya Abu Bakar As-Siddiq ya. Ada yang masih lupa? Abu Quhafa. Depannya. Ayo buka Google nggak apa-apa, boleh nyontek. Open pun. Abdullah apa Abdurrahman apa Utsman? Abdullah, Abdurrahman, Ibadur Rahman, Ubaidullah. Buat PR aja ya. Kata Allah, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan dikumpulkan bersama dengan pertama siapa? Para nabi. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, nabi pertama. Was-siddiqin, orang yang sangat jujur. Siddiq itu yang sangat jujur. Al-mubalik fis sidqi, kata para ulama. Ustaz tahu dari mana itu Ustaz? Ya dari bukunya para ulama. Memang yang tahu tafsir itu Allah, tapi ulama ngajari kita untuk mengkajinya di buku-buku para ulama. Ya, silakan buka kitab Mausu'atu Nadratul Naim jilid 6, itu 12 jilid ada. Bab sidq. As-siddiqun, orang yang mendapat julukan as-siddiq itu al-mubalik fis sidqi, yang sangat sudah hebat dalam hal kejujuran. Itu di peringkat kedua, Masya Allah. Ini yang Nabi bilang sama kita, fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran Anda itu akan menuntun Anda, membimbing Anda untuk banyak berbuat kebaikan. Masya Allah, dituntun. Dan kebaikan itu pada akhirnya mengantarkan Anda kemana? Ke surga. Allahu Akbar. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba 'indallahi minas siddiqin. Dan tidaklah seorang hamba selalu jujur dan berusaha jujur sampai Allah tulis dia, Allah kumpulkan dia bersama orang-orang yang jujur. Masya Allah. Makanya di hadis yang lain Nabi pernah bersabda, likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamati indastihi. Nanti
bagi orang yang tidak jujur, pengkhianat, itu akan ada bendera yang maaf ditancapkan di bokongnya, di pantatnya. Mau nyoba? Bawa bendera gini aja rasanya nggak kuat, ini di pantat dia tancepin. Dan Allah akan mengatakan, hadhihi ghadratu fulan. Ini bukti pengkhianatan, ketidakjujuran si fulan. Allah yang bilang. Tapi Allah menjamin orang jujur, ma'alladzina an'amallahu alaihim, bersama orang-orang yang Allah beri mereka kenikmatan. Pertama Nabi, lalu orang-orang yang sangat jujur, as-siddiqin, wasyuhada, orang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Enggak apa-apa Ustaz, saya yang soleh aja lah, enggak usah yang siddiq. Lagi yakin Anda soleh siapa? Kadang kita kan kepedean. Kita kepedean. Sehingga Nabi mengatakan, tidaklah seorang hamba berbuat jujur dan berusaha membuat dirinya selalu jujur. Itu perlu usaha enggak? Perlu. Karena tantangannya banyak. Mau jujur, temannya bilang, udahlah itu jangan so alim, sekali aja. Allah Maha Pengampun. Ya enggak? Itu senjata kita. Mas, ini kan bohong. Ya kan cuma sekali, enggak ketahuan lagi. Enggak boleh. Iya, saya tahu. Allah tuh Maha Pengampun. Kadang kita tuh enggak balance, enggak seimbang. Anda yakin Allah Maha Pengampun? Yakin enggak? Yakin. Tapi yakini pula Allah Maha menyiksa. Adil dong mestinya. Anda sudah zalim. Mana buktinya Pak Ustadz? Buka Al-Quran silakan, Al-Hijr ayat 49-50. Dua ayat itu. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim. Tadi surat apa? Al-Hijr. Ayat berapa? 49 sampai 50. Cuma dua ayat aja. Kalau Anda meyakini Allah Maha Pengampun, mestinya yakini pula Allah Maha menyiksa. Coba kita kalau sering baca Al-Baqarah ayat yang terakhir 283 ke bawah itu. Setelah kita mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Terus? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Berikutnya, fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Nggak dibaca rupanya ya. Itu saya lupa saat kelewatan kayaknya. Waduh. Kan Allah Maha Pengampun. Iya, benar Allah Maha Pengampun, tapi Allah Maha menyiksa. Makanya Allah mengatakan fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Allah akan mengampuni bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah akan menyiksa bagi siapa yang dikehendaki. Tadi Anda mengatakan Allah Maha Pengampun. Apa Anda yakin yang terpilih diampuni? Padahal tadi berarti nggak jujur. Kan Allah Maha Pengampun. Kok yakin banget? Itulah kehebatan kita, itulah kelebihan kita. Kelebihan. Ya. Artinya apa? Kebablasan. Makanya kalau Bapak Ibu tanya sama orang, Mas, kelebihan si itu apa si fulan? Kelebihannya nggak pernah sholat. Artinya kebablasannya. Itulah kelebihan manusia. Mengentengkan. Bahkan perkara dosa pun mereka berani mengentengkannya. Kita kembali untuk membalanskan keyakinan kita. Anda meyakini Allah Maha Pengampun, yakini pula Allah Maha menyiksa. Nabbi ibadi, beritahukan kepada hamba-hambaku semua, anni anal ghafurur rahim, bahasanya aku ini dat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anna adzabi, dan sesungguhnya adabku, huwal adzabul alim, juga amat pedih. Jadi Anda tenang. Oh iya ya, kalau baik dapat maghfirah dan cintanya Allah,
Kalau jahat, siap-siap adab yang pedih. Itu baru hebat. Subhanallah. Petikan hadis yang berikutnya. Nabi kita Muhammad SAW menambahkan, memberikan kita warning dan wanti-wanti sekaligus peringatan. Wa iyyakum wal kadzib. Dan waspadai oleh kalian. Masih lanjut Pak panitianya? Boleh lanjut ya? Insya Allah masih kuat ya. Kalau udah begini-begini berarti nggak kuat nih. Iya. Wa iyyakum wal kadzib. Dan jauhi oleh kalian sifat dusta, perbuatan dusta, ucapan dusta. Jangan jadi abu harat. Ya, jangan jadi abunya dusta. Tukang ngibul. Jangan. Wa iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan itu akan menyeret Anda kepada amal dosa. Kalau Anda gemar berbuat dosa, biasanya Anda nggak bisa jujur. Saya kemarin bilang kan di pengajian di malam Jumat kalau nggak salah ya. Kalau teman ente bilang soer ana zuzur, bilangnya soer ana zuzur, berarti emang dia nggak jujur. Dibolak-balik sama dia. Soer ana zuzur sama ente, itu nggak jujur dia. Bilangnya soer. Nabi mengatakan jika kita saat ini banyak berbuat dosa, memang kita itu sebelumnya banyak tidak jujur, dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena amal dan ucapan dusta itu pada akhirnya menyeret Anda kepada amal perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan amal perbuatan dosa itu juga pada akhirnya menggiring Anda, menyeret Anda dan pelakunya ke neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzib wa yatahrul kadziba hatta taba'inda minal kadzabin. Dan tidaklah seorang hamba berdusta dan selalu berusaha berdusta. Naudzubillah. Itu ada kata Rasulullah. Ada orang gimana caranya kedustaannya hebat, sudah level-levelnya. Nah itu bisa menggandakan dusta. Ya, sampai dusta bisa digandakan. Orang kayak gini nggak boleh dikumpulkan dengan banyak orang di penjara, nggak boleh. Takutnya digandakan nanti masa tahanannya. Ya, orang yang ahli menggandakan dosa itu jangan kumpul sama orang yang ditahanan satu kamar dengan 10 orang, jangan. Kesian yang 9 orang, kenapa? Takut digandakan ntar masa tahanannya. Nabi yang bilang sama kita, dusta itu menyeret Anda kepada perbuatan dosa, dan dosa yang Anda lakukan pada akhirnya kelak menyeret Anda ke neraka. Dan ada seorang hamba yang berbuat dusta dan selalu ingin berdusta, berdusta dan berdusta. Artinya apa? Sekali Anda berhasil berdusta, akan terus berusaha untuk berdusta karena enak. Saya sudah bilang kemarin, satu ikhwah di sini. Ada angkot nomor 5 di Salatiga itu tulisannya jujur lebih tenang, halal lebih nikmat. Itu mahal itu. Cuman saya setiap kali lewat lupa mutu tuh angkot. Kan apa yang ditempel oleh supir itu bahasa dia kan. Jujur lebih tenang, halal lebih nikmat. Memang iya. As-sidqu tuma'nina kata Rasulullah. Kejujuran itu bisa menenangkan Anda. Orang yang nggak jujur mesti deg-degan jantungnya. Nggak bisa dibohongi. Karena jiwa kita menolak perbuatan dusta, menolak perbuatan dosa, nggak bisa diterima. Hati kita menolak. Berbahaya itu. Sangat berbahaya. Dan ada seorang hamba akan berbuat dusta dan terus berusaha berbuat dusta, berbuat dusta, berbuat dusta. Berarti sekali berhasil berdusta akan terus berdusta dan berdusta. Lebih ngeri lagi,
Ada rekan kita ketemu dengan seorang karyawan, ditanya, "Mbah, kayaknya teman-teman Mbak itu gampang banget berdusta." "Ya, Mas, baru tahu kenapa mereka kok berani berdusta." "Kenapa, Mbak?" "Kan ada obatnya." "Apa?" "Tobat," katanya. Dia bilang kan ada obatnya, taubat. Subhanallah. Bahaya itu kalau kata orang Jawa berangkat hajinya dengan uang dusta, itu pulang namanya haji kecerek. Ya, haji borgol. Subhanallah. Hatta yuktaba indallah, sampai akhirnya ditulis oleh Allah dalam golongan orang-orang yang pendusta. Naudzubillah min dzalik. Mau pilih yang mana kita? Kita aja di depan masjid atau di kelurahan dipanggil misalnya, "Ahmad." Nah, itu sebelah kiri itu pembohong. "Muhammad." Itu sebelah kanan tuh jujur. Kayak pemalunya kita. Terus atau kita bagi rapot yang saya bagi ini yang sebut namanya insya Allah nggak ada merahnya, yang nggak disebut ke kantor aja. Berasa ada 5 orang blingsatan, "Izin Pak Ustadz ke toilet." "Izin Ustadz." Berasa malunya ini di hadapan seluruh makhluk dari Nabi Adam sampai akhir umatnya Muhammad. Akhir umatnya Muhammad. Naudzubillah min dzalik. Di dunia enggak cuma dilempar telur busuk. Kalau di neraka nanti bukan telur busuk lagi lemparannya. Jujur sama Allah. Jujur terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jujur dalam hal ucapan, perbuatan. Dalam segala aspek Nabi mengingatkan kita. Pasangan suami istri itu kan disuruh jujur. Di rumah tangga harus jujur. Makanya kalau istilah orang Jawa itu, kamu dapat ilmu dari ibu-ibu sudah umur 60 tahun. "Mas, kalau sebelum nikah itu harus buka mata lebar-lebar, selebar-lebarnya lihat pasangan. Buka, melek terus, ganjel kalau perlu. Kalau udah nikah, merem." Itu pas lagi makan, Masya Allah, ini petuah orang tua kita. Kalau mau menikah, buka mata selebar-lebarnya, pelototin calon Anda. Atas, bawah, bawah, atas, atas, tengah, tengah, atas. Terus gitu. Ini udah nikah, merem udah. Jangan udah nikah, lagi pelotot. "Ada apa Mas? Kayaknya ada yang kurang kamu." Ya keliru. Sejak sebelum menikah harus buka mata selebar-lebarnya, udah nikah tutup matamu serapat-rapatnya. Itulah pilihanmu. Jujur kita pada akhirnya. Sesama pasangan jujur. "Bang, abang itu apa sifat yang paling bagus?" Aku punya 60 kebaikan." "Terus keburukannya Bang?" "Itu dia masalahnya, 320. Tapi aku jujur." Jujur apa adanya. Sesama pedagang pun Nabi bilang, "Al-bayyi'ani bil khiyar." 2 orang yang terlibat transaksi itu punya pilihan, lanjut atau cancel. "In sadaqa burika fi bai'ihima." Subhanallah. Dari sisi perdagangan sekalipun Nabi bilang sama umatnya, kalau kedua orang yang terlibat transaksi ini sama-sama jujur, burika fi bai'ihima, akan diberikan keberkahan dalam transaksi jual belinya. Masya Allah. Kadang kita kan ada orang jualan, "Mas, sampel yang ini kuat gak?" "Ini kuat." Dibanting gak patah, lihat, tek, patah. "Oh, ini keliru sampelnya, bukan yang ini." Udah jelas dibanting patah, bilang bukan yang ini, keliru ya kayak ini keliru. Ini terjadi. Jadi kabar teman saya itu, saya PNT itu yang di sana itu katanya, datang membeli ke toko dia. "Bang, yang ini bagus kah?" "Ini dibanting apa? Lihat nih ya, banting. Lu kok patah Bang?" "Ini kayaknya keliru, bukan yang ini. Ambil yang lain lagi." Bingung dia pada akhirnya. Nabi bilang sama kita, "In shadaqah," kalau keduanya jujur, ngomong apa adanya, maka akan diberkati transaksinya. Dan tidak boleh bohong, harus menjelaskan aibnya. "Ini
KW1, ini KW2, ini KW3. Jangan dibalik-balik. Ya, jangan dibalik-balik. Tidak boleh. Ini KW3, ini KW2, ini KW1, supaya orang beli yang murah. Itu tidak boleh. Enggak berkah. Harta yang Anda makan pun tidak halal pada akhirnya. Subhanallah. Ingat, kita itu tidak hanya makan harta untuk diri kita, untuk istri kita, untuk anak kita. Makanya Nabi bilang sama kita, ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru aula lahu. Daging yang manapun yang tumbuh dari barang haram, neraka yang paling pantas buat dia. Bahkan dampak dari kita biasa memberikan nafkah yang haram, para ulama salaf pernah bilang sama kita, saya bisa melihat dampak buruk dosa yang saya perbuat dari wajah istri saya, anak saya, kendaraan saya. Masya Allah, nggak bisa dibohongi. Mau kemana kita? Makanya Allah bilang sama kita, ainal mafar, melari kemana kita? Ulama salaf sudah bilang, saya bisa mendeteksi, melihat dampak buruk rezeki yang saya berikan, saya suapkan kepada anak istri saya. Kelihatan wajah istri saya, tingkah lakunya. Kok istri saya malas sholat jamaah atau malas sholat, kenapa ya? Dek nggak sholat, ntar pereknya panjang. Dek nggak ngajukan, tadi udah apa nggak ada, nggak lihat, masa buat teriak ngajinya pakai CCTV bang? Nggak perlu bang, ngaji sama Allah urusannya ntar. Terlihat anaknya, kelihat dampak dosa yang diperbuat oleh kepala rumah tangga tercermin dari perilaku istri dan anak-anaknya. Itu nggak bisa dibohongi sama sekali, tidak bisa dimanipulasi, nggak bisa dipelintir. Konsep kita, manusia boleh Anda kelabui dengan segala bentuk kamuflase, spionase dan lain sebagainya, tapi yang di atas tidak bisa. Yang di atas tidak bisa. Bagaimana Abdullah bin Umar ketika menguji seorang pengembala kambing, dipanggil, dek, kambingmu dijual enggak? Enggak. Kenapa? Kan bukan punya saya. Punya siapa? Punya majikan saya. Kan bisa aja saya beli satu, bilang ke majikanmu dimakan serigala. Nangis ini anak. Saya bisa bilang ke majikan saya dimakan serigala, terus di mana Allah? Ini konsepnya. Nangis Abdullah bin Umar. Anak kecil dengan kepolosannya bilang, di mana Allah? Di mana Allah? Kaget, sontak dia terkejut, Masya Allah. Dan kami yakin hari ini insya Allah ada orang seperti itu. Ada orang seperti itu. Kita bisa kan mengibuli orang? Sangat bisa. Anda mampu mempolitisir masalah, mempelintir kasus, tapi sama Allah tidak bisa. Tidak bisa sama sekali. Tidak akan pernah bisa. Orang tua kepada anak pun sama. Tidak boleh ada kata dusta. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Nabi pernah bersabda, la yasluhul kadhib walau kana mazhan wala an ya'ida ahadukum waladahu summa la yunjizuhu. Tidak sepatutnya seorang berbohong walaupun bercanda. Dan janganlah seorang ayah atau ibu menjanjikan kepada anaknya satu janji kemudian tidak menepatinya. Kan sering kita enteng kan? Le, nak, kalau kamu ranking 10 besar, tak beliin sepeda mereknya Polygon. Kamu tak beliin BMX. Habis rapotan, Pak, aku ranking 10 besar, katanya beliin sepeda Polygon sama BMX. Kapan gua ngomong gitu? Kemarin itu kan kalau. Ya sudah ini Pak. Iya kan, kalau ada duitnya. Hebat itu orang tua gitu ya. Nah itu Abu Harat tadi itu. Tadi kan Pak bilang kalau saya 10 besar. Iya bener, tapi kan ada kalau yang lain toh nak. Kalau ada
duitnya. Hebat bapak. Langsung dia bilang, bapak bohong. Otomatis itu. Otomatis. Hewan saja nggak mau dibohongi kapok. Coba aja kasih kucing. Sekali nggak ada ikannya, ngamuk dia. Subhanallah. Kalau kita belajar ilmu balaghah, ya, ilmu balaghah, sastra Arab itu. Bangsa Arab itu kalau ingin memuji seorang teman yang suka menepati janji, itu mohon maaf disetarakan seperti seekor anjing. Anta kal kalbi fil wafa. Engkau seperti anjing dalam hal menepati janji. Bukan kayak anjingnya, bukannya. Tapi anjing itu sekali ada kasih tulang, berikutnya dijaga Anda. Kalau kita kan enggak. Dikasih hati ngorok rempelo. Makanya para penyair Arab kalau ingin menyanjung temannya, ya jangan dipakai ke pasar. Kamu seperti anjing dalam hal janji, jangan, nggak boleh ya. Ini hanya tamsil ya. Tamsil bangsa Arab itu kalau ingin memuji temannya yang bisa menepati janji, jujur, dia mengatakan anta kal kalbi fil wafa. Coba buka itu kitab Balaghah Wadihah itu. Itu dikatakan di situ Anda seperti seekor anjing yang dalam hal menepati janji. Tapi maaf jangan dipakai ya. Ya, kirim WA kamu seperti anjing. Putus ke bawah, scroll. Awas lu. Bawahnya dalam hal tepat janji, jangan, nggak boleh. Itu hanya tamsil. Jangan sampai dikatakan saya membolehkan, tidak. Ini contoh ya, nggak boleh dipakai. Kita hanya mengatakan kamu harus jujur. Allah Maha tahu, Allah mengetahui hati kita, isi hati kita. Lihat, Nabi sampai menegur para orang tua agar jujur juga kepada anak-anaknya. Tidak ada kata dusta. Kan sering kita kalau sama pasangan juga sama kok. Jangan ada dusta antara kita. Nah itu romantis sekali ya. Nah itu. Karena kita harus ingat, jujur itu mudah diucapkan, berat dalam bentuk pengamalan, sangat berat. Kita dengan teman, jangan pernah mengecewakan teman. Hati-hati. Nabi, kalau kita baca masalah bab ukhuwah, tidak ada dua orang yang saling bersahabat karib, dekat, lalu tiba-tiba kalau kata orang Jawa Tengah ucuk-ucuk pisah, ya mungkin kata orang Bali pegat ya, pegatan, Jawa sama pegat juga ya, putus. Ingat kata Rasulullah, itu pasti faktornya dosa yang dilakukan salah satu dari keduanya. Jika ada sebuah persahabatan dua hamba Allah yang akrab karena Allah, dekat karena Allah, lalu tiba-tiba putus, maka Nabi mengatakan itu disebabkan karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya. Dalam segala hal harus jujur kita apa adanya. Siapa kita, apa kita, bagaimana kita, jujur. Makanya Nabi pun melarang kita untuk memiliki penampilan seperti orang mengatakan bermuka dua. Tidak boleh. Tidak boleh. Al-mutasyabbih bima laysa lahu kalabisi thawbi zuhur. Orang yang mengenyangkan dirinya bukan dengan hal yang menjadi miliknya, seperti orang yang mengenakan baju kebohongan. Tidak boleh. Jangan merusak hubungan baik antar sesama muslim. Bang, apa? Abang kan tahu aku orang baik, aku ahli masjid. Aku tahulah abang orang tajir, abang abu fulus. Pinjamlah bang fulusnya. Berapa kau mau? Ya sedikit, 10 miliar aja lah. Wallahi bang, gua balikin 2 tahun. Pinjam. Perlu ini enggak? Kalau kita teman, ya udah enggak usah. Tempo jatuh, kapan aku pinjam bang? Kan enggak ada akadnya. Allah yang bilang sama kita, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Tulis, ya.
Nabi bilang sama kita, jangan di antara kalian tidur melainkan di bawah bantalnya ada wasiat berapa hutangnya. Anda tidur itu saudaranya kematian, nggak tahu besok atau bangun atau enggak. Kembali ke akad tadi, tidak menepati janji dia dusta, atau orang Jawa bilang ngemplang. Nabi bilang barang siapa yang berhutang dan berniat jujur ingin mengembalikan, Allah akan bantu dia. Janji Allah loh ini. Dan barang siapa yang berhutang niat ingin tidak mengembalikan, Allah akan rusak dia, Allah akan sengsarakan dia. Maka berhati-hatilah agar kita tidak sembarangan dalam menyepelekan perkara ketidakjujuran. Berbahaya, membahayakan diri kita, keluarga kita, sanak kerabat kita, bahkan kita akan termasuk orang yang merugi di dunia wal akhirah. Demikian yang mungkin bisa kita bahas di kajian sore hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, ada pertanyaan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, sholat 2 rakaat salam duduknya iftiros atau tawarruk, bagaimana menurut sunnahnya? Iftiros itu kan seperti duduk tasyahud awal, tawarruk seperti duduk tasyahud akhir rakaat ketiga dan keempat. Memang ada dua pendapat yang sama-sama kuat. Di mazhab Syafi'i memang mengatakan berapapun rakaatnya, mau 2, mau 3, mau 4, tahiyat akhir maka tawarruk. Mazhab Syafi'i. Riwayat yang masyhur dari Aisyah, di riwayat Imam Muslim juga Bukhari, Nabi jika sholat 2 rakaat maka duduknya iftirash, duduknya seperti tasyahud awal kalau sholat 2 rakaat. Ya, itu pendapat yang dikuatkan oleh para ulama. Namun tidak berarti tidak sah salatnya seorang hamba ketika 2 rakaat pakai tawarruk. Sah saja, karena para ulama berbeda pendapat mensikapi makna hadis yang mengisahkan bagaimana duduknya Nabi dalam hal tasyahud akhir. Ya. Yang kedua, bagaimana kita mau sujud, tangan atau lutut yang terlebih didahulukan, bagaimana menurut sunnahnya? Ini muaranya pada hadis yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian mau sujud, maka janganlah turun seperti turunnya onta. Sebenarnya ini perdebatan sudah sekian ratus tahun yang lalu. Sudah lama. Bahkan Imam Tohawi mengatakan yang jadi perdebatan, pertanyaannya adalah kakinya onta itu yang mana? Nabi kan pernah bersabda, jika salah seorang di antara kalian mau bersujud, turun sujud, maka janganlah turun seperti turunnya onta. Ada yang tahu onta? Onta kalau mau menderum, ambrek itu gimana turunnya? Depan apa belakang dulu? Yang pernah jadi onta. Nah, makanya kata Imam Tohawi, dia mengatakan yang jadi permasalahan yang muskil adalah kakinya onta yang mana? Semuanya kaki petangan semuanya. Nah, ayo. Telur dulu apa ayam dulu? Ya, itu masalahnya. Nah, dari sinilah muncul khilaf para ulama. Ingat, mohon maaf,
konsep yang memang ulama fuqaha mengajarkan kita dalam hal fikih. Ketika nasnya ada tapi sisi pemahaman yang berbeda, maka kita membangun di atas konsep fleksibilitas, fleksibel. Contoh kasus, Ustadz, badan saya lebar 70 cm, tinggi 2 meter, perut banyak kemajuan sampai 1,2 meter misalnya. Kalau saya turun tangan dulu gelundung, turun perut dulu sakit lutut saya, perut saya turun dulu ya meletus perut saya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas itu mengatakan falyanzil bima tayassara lahu. Orang yang kondisinya repot, duluin tangan nyungsep, duluin lutut sakit karena nggak sanggup, maka turunlah yang paling mudah buat dia, lakukanlah. Ini paling gampang. Ini yang paling gampang, ya. Turunkanlah tangan atau lutut Anda terlebih dahulu sesuai kondisi yang paling mudah buat Anda. Itu berarti dua-duanya boleh. Jangan begitu kita meyakini yang benar turun tangan dulu, temannya kaget dulu, ente kayak onta lah ente. Jangan. Tidak boleh. Memang Nabi mengatakan jika di antara kalian turun mau sujud jangan seperti turunnya onta. Itu ingin agar Nabi ingin mengingatkan kita yang dahulukan tuh tangan atau kaki dulu. Nah, ulama berpendapat, dua pendapat itu sama-sama kuat. Wah, kayaknya Ustadz dalilnya lemah banget. Tidak. Kita tidak bisa menyalahkan ijtihad para ulama. Karena Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab yang I'lam Muwaqqi'in an Rabbil Alamin jilid 2, dia mengatakan tidak boleh kita mengingkari perkara yang diijtihadkan oleh sebagian para ulama, punya pintu ijtihad terbuka, maka nggak boleh mengingkari. Nggak boleh sama sekali. Nasnya ada, tapi sisi pemahamannya berbeda. Mungkin maaf, contoh yang lain kita misalnya ketika bicara masalah menutup wajah misalnya. Nasnya ada, tapi mereka berbeda pendapat antara buka ataukah tidak, maka dua-duanya sama-sama boleh. Sama-sama boleh. Yang tidak pakai jangan disalahkan, yang pakai jangan juga dibilang sok-sokan, tidak boleh. Itulah Islam, ya. Yang berikutnya, seorang suami yang sudah tidak berkenan untuk memberikan nafkah lahir dan batinnya kepada istrinya, tapi suami ini tidak mau menceraikan istrinya. Pertanyaannya, apakah si suami ini bisa dikatakan suami yang tidak jujur atau munafik? Bolehkah berdosakah seorang istri bila minta cerai bila sudah diperlakukan seperti ini oleh suaminya? Ini yang sering para ulama mewanti-wanti kita. Pernikahan itu boleh jadi kadang sekali seumur hidup. Makanya harus betul-betul sebelum menikah seperti yang tadi saya katakan, buka mata lebar-lebar. Kalau udah menikah, tutup mata rapat-rapat. Karena biasanya orang itu melihat keistimewaan pasangannya, menanggapi biasa saja. Tapi ketika sisi kelemahannya perlu berlapang dada. Ya. Tidak boleh seorang suami mengabaikan istrinya. Tidak boleh sama sekali. Kan di buku nikah jelaskan dalam sekian bulan nggak beri nafkah, maka istri berhak menggugat cerai. Makanya kita kepinginnya Indonesia diterapkan juga, orang yang mau nikah harus ditatar sebulan mestinya. Ya biar nggak main-main. Saya khawatir ada seorang laki-laki, bapak anak putri tunggal, cantik, kaya raya, banyak hartanya, mau dilamar orang nggak genah agamanya, repot nanti akhirnya. Kepikiran kan? Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya oleh seorang muridnya, wahai imam, saya bingung, putriku akan dilamar banyak lelaki, aku pilih yang mana? Kata Al-Basri mengatakan, celakalah kamu, nikahkanlah putrimu dengan seorang lelaki yang bertakwa. Mimman yattaqillah in ahabbaha akramaha
wa in abghadaha lam yadlimha. Karena kalau suaminya bertakwa, jika cinta sama pasangannya akan dimuliakan istrinya. Akan dimuliakan pasti istrinya. Dikasih nafkah lahir batin, dicukupi kebutuhannya, walaupun kalimat cukup itu relatif, ya. Ya kalau orang gaji 2 miliar ya minimal ngasih istrinya kan 0,5 miliar kan gitu. Ada ya? Insya Allah ada itu. Wa in abghadaha, suami yang bertakwa itu kalau benci sama istrinya tidak akan mendoliminya. Itu konsep orang tua kita. Buka mata lebar-lebar sebelum menikah, dan nikah tutup udah. Jangan setelah nikah 10 tahun, kayaknya ente sekarang berubah. Ya iyalah, gigi mulai rontok, muka keriput, pendengaran kurang, rambut beruban, jalan mulai miring. Ya iya. Dulu waktu perawan, wow, only you in my heart, katanya. My love forever for you. Gombel. Makanya kalau sebelum nikah pacaran, pas nikah bubar pasti. Karena habis rayuannya. Yang namanya pacaran itu hukumnya wajib setelah nikah. Ya. Yang namanya pacaran itu hukumnya wajib setelah nikah. Haram sebelum nikah. Makanya haram bagi seorang suami mengabaikan istrinya. Bilang sama suami Anda, kalau itu putrimu digitukan mantu kamu, marah gak kira-kira? Gua goreng. Sama. Ya. Sentuh hati suami Anda. Katakan, kalau itu anak gadismu digitukan sama menantumu, gua gorok, gua sate. Jadikan orang guling. Sentuh perasaan dia, Mas, Bang, ya, Bro, Beb. Kalau itu anak lo, ya, lo punya mantu kayak gitu, gimana rasanya? Gua rembet, gua giles, gua giling, ya, buat jadi tempura. Nah, aku pun sama. Suami itu modal utamanya menikahi seorang wanita, 2 modalnya, agama dan akhlaknya. 2 ini wajib keberadaannya, 1 nggak ada gugur. Agama dan akhlaknya. Dan haram suami nggak isi nafkah. Dosa. Kalau nggak, ambu pulang, maaf dek, saya belum kerja, nggak apa-apa. Ya. Awal nikah seolah dunia milik kita berdua, yang lain ngontrak. Ya. Tengah-tengah nikah bencana mulai tiba, ini bahaya buat kita. Maka bilang sama suami Anda, kalau itu putrimu digitukan oleh menantumu, apa yang kau ambil sikap kira-kira? Kita pasti marah kan? Saya merawat putri saya sejak di kandungan ibunya 9 bulan 10 hari, mau lahir sesar 25 juta. Ya. Lahir jantung bocor, operasi lagi 80 juta, masuk inkubator 2 bulan misalnya. Perawatan sekian tahun, sekolah di sekolah favorit habis 50 juta SD-nya, SMP 60 juta, SMA 100 juta, kuliah 200 juta. Kamu ngelamar cuma 1 juta? Terus di mana kau punya dompet? Banyak para wali itu khawatir melepaskan anak gadisnya diambil laki-laki. Kenapa? Khawatir, samakah cintanya seperti cinta orang tuanya? Samakah perhatiannya seperti perhatian orang tuanya? Samakah kasih sayangnya seperti kasih sayang orang tuanya? Coba bilang sama dia, "Nek iku anakmu dikonokno karo mantumu, kaya apa rasanya?" Terbakar peci kita. Tidak boleh, haram hukumnya. Dan sebelum si istri menggugat cerai, harus ada islah terlebih dahulu, diislahkan. Makanya tetap melibatkan hakim, melibatkan keluarga. Nggak enak Ustaz. Jangan ada kata-kata nggak enak. Karena dulu Anda melamar dia ke orang tuanya, dulu Anda ijab kabul sama siapa? Itu yang harus kita bahas. Jangan seenaknya. Habis manis sepak dibuang, ya. Habis nikah buat 4, 5, 10 tahun. Bilang sama anaknya, "Nak, yuk nganter nenek pulang." Dipegang nenek istrinya. Nggak marah gimana, Bang?
Dulu kau gendong-gendong aku, sekarang kau tendang aku, bungkus karung lagi sekarang. Itu tidak boleh. Sampai suaminya bilang sama anaknya, yuk nak nganterin nenek pulang. La haula wala quwata illa billah. Waspadai itu. Ya, bahaya. Nah, sebelum istri menggugat cerai atau khulu, maka diupayakan ada islah. Mengutus juru damai dari pihak suami dan juru damai dari pihak istri. Nanti biasanya pengadilan agama manggil, akan dipanggil pihak suaminya, akan diperjelas statusnya. Tidak boleh, ya. Sudah diislahkan sekali, 2 kali, nggak ada perubahan, maka istri berhak mengajukan gugatan cerai. Dan itu tidak berdosa, ya, bahkan wajib. Yang berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana cara kita melaksanakan takbiran di 2 hari raya ketika selesai sholat fardu? Apakah takbir sendiri atau takbir yang dipimpin imam? Mohon dijelaskan. Yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW dan mereka para sahabatnya itu takbir sendiri. Jika pas bersama itu nggak apa-apa. Itu yang sunnah. Sunnah yang mungkin bisa dikatakan hampir punah di muka bumi ini. Bahwasanya takbir yang memang dicontohkan Nabi dan para sahabatnya adalah sendiri-sendiri. Ketika sendiri-sendiri bertepatan semua bersamaan bareng, itu tidak masalah. Yang berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Apakah ada salat sunnah qobliyah Jumat? Yang kedua, tolong dijelaskan maksud ikhlas, perlu diikhlaskan lagi. Dalam banyak kajian kitab fikih dan hadis yang kita kaji, itu tidak ada istilah salat sunnah qobliyah Jumat. Istilahnya ya. Kalau salat mutlak sebelum Jumat diperbolehkan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat sampai khatib naik mimbar. Tapi untuk dikatakan qobliyah sampai hari ini wallahu alam saya belum menemukan dalilnya. Ya, saya dengan ilmu yang saya miliki masih terbatas, belum menemukan dalil yang menganamakan salat qobliyah Jumat. Belum menemukan sampai sekarang. Monggo yang pernah mungkin menemukan, beri saya faedahnya. Barangkali saya bisa rujuk setelah ini, ya. Tapi itu penamaannya tidak ada. Nabi hanya mengatakan, juga ulama mengatakan falisalli kaifa sya. Dia boleh sholat sekehendak dia. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat sampai khatib naik mimbar, ya. Nah, setelah Jumat, Nabi jika melaksanakan di masjid, maka berapa rakaat? 4 rakaat. Kalau pulang ke rumah 2 rakaat. Kalau 2 di masjid, 2 di masjid cuma 2, nggak apa-apa. Yang penting mau nggak ngamali walaupun 2 kan gitu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Apa hukumnya? Oh, tadi yang ini belum ya. Apa? Tolong dijelaskan maksud ikhlas, perlu diikhlaskan. Iya, kalau orang mengatakan saya ini kurang ikhlas bagaimana? Berarti Anda nggak ikhlas. Mengungkit kebaikan yang sudah diberikan itu nggak ikhlas. Berat kan? Mengungkit sebuah kebaikan yang pernah diberikan itu namanya nggak ikhlas. Lo nyadar coba sih, kalau dulu lo nggak gua tolong, udah di kolong jembatan jadi gepeng lo, jadi gelandangan dan pengemis. Itu namanya al-manni wal adha, nggak ikhlas. Jadi makna dari kalimat ikhlasnya perlu diikhlaskan lagi itu berarti dia tidak ikhlas. Di antara mengungkit kebaikan itu juga tidak ikhlas, ya. Saya ini kurang ikhlas gimana nolong kamu dengan tulus. Udah hilang pahala Anda. Padahal itu sudah Anda lakukan 10 tahun yang lalu, diungkit. Mohon maaf, kita itu hanya bisa ikhlas dalam satu hal. Apa? Buang air. Ya enggak? Ada yang enggak ikhlas?
duren. Masukin lagi, nggak bisa kita kan. Ku ikhlaskan kepergianmu. Alhamdulillah. Sedekah kita bisa nggak ikhlas? Aduh, tinggal selembar warna biru masuk kaleng, berat. Nggak masukin kepingin sedekah, nggak sedekah dibilang pelit. Nah, repot kan? Itulah beratnya. Anda harus meyakini apa yang Anda keluarkan karena Allah pasti diganti dengan yang lebih baik oleh Allah. Apa hukumnya? Ngeles, ini bukan ngelesi ya. Karena antara dusta dan ngeles itu satu rumpun, alias apa? 11-12. Ya gini aja lah, tinggal niatnya apa ngeles itu. Hanya saja ngeles itu biasanya ada alasan pembenaran atau biasanya semacam mencari alibi. Terima kasih. Ingat, dusta itu hanya dibolehkan dalam 3 hal. Berdusta itu hanya dibolehkan dalam 3 hal. Ketika pertempuran, perang. Nabi mengatakan al-harbu khida'. Yang namanya perang itu tipu muslihat. Yang kedua, ketika mendamaikan 2 saudara yang bertikai, berselisih, bertikai, berantem, tukaran. Zaat, panggil, beb, sebenarnya dia tuh orang baik, dia sayang sama ente, bukan dikompori, emang bener dia tuh taringnya aja begini. Nggak boleh. Hip, sahib kita itu baik sama ente, tiap kali mendoakan ente. Oh iya, kita kesana. Sama-sama dia ada apa ente? Nih, bukan salah ente, itu nggak benar dia begini. Boleh kita berdusta untuk mendamaikan orang yang bertikai, boleh berdusta. Tapi untuk kebaikan, melerai, ya. Dusta yang ketiga, pasangan suami istri, ya. Istri yang masak, cicipin, bang gimana masakannya? Ini masakan yang paling enak, pinahan. Istrinya ngilang. Sama, suaminya pulang kerja, dek gimana bauku? Abang baunya paling wangi dari hari sebelumnya, padahal nggak apa-apa berdusta. Karena mungkin suami temperamentil, giliran bau apok dibilang-bilang wangi, bilang-bilang. Jadi misalnya masalah masakan biasanya, atau misalnya lelah yang ringan, ketika saling membutuhkan nggak usah nyebut. Gimana, bisa nggak kita berdua ngobrol lagi? Oh bisa, boleh. Cari udah jelas, udah begini, jangan pura-pura lo, gue lagi butuh nih. Nggak bohong ini, bener. Dipegang, kek mati. Nah kan nggak bohong. Kalau masih kuat, bisa bercengkrama, bercandaria, nyiapin makanan, minumnya, layani hubungan biologisnya, berikan. Nggak apa-apa. Tapi kalau jelas nggak mampu, maka katakan seadanya. Capek nggak kira-kira? Enggak, buat kamu apa yang capek? Gunung gua angkat. Nggak apa-apa. Untuk kebaikan, untuk melanggengkan cinta kasih, ya. Tapi jangan maksa usia 70 tahun, bang masih kuat? Oh kuat, sini gua gendong, kotak, lepas tangannya. Katanya kuat, iya, tapi harus pasang pen kayaknya ntar ini. Jangan, nggak boleh, ya. Artinya hubungan suami istri boleh berdusta sebatas bisa untuk melanggengkan hubungan pasangannya, ya. Bang, wajahku cakep nggak? Aduh, gimana ya? Nabi nyuruh jujur, tapi boleh bohong. Oh jangan, ya, jangan. Kamu sampai kapanpun tetap cantik dan menjadi milikku. Wah. Kalau abang gimana dek? Sama abang. Abang tetap abangku sampai kapanpun. Ya, jangan. Sebenarnya kamu tuh keriput, gigi tinggal 1, di sini lagi. Jangan, tidak boleh. Ya, harus jujur. Tapi jujurnya itu di tempat-tempatnya. Tapi ketika bicara masalah ini, boleh kita berbohong. Sampai kapanpun engkau is the best in my heart. Ya, engkau tetap istriku tercantik, engkau tertampan, terkaya, engkau terganteng sedunia ini. Karena yang paling bisa memuji pasangan ya pasangan sendiri kan. Jangan sampai orang lain, bahaya ini. Mas nggak pernah dipuji istrinya ya kalau mas ganteng.
cuma kamu muji saya kayaknya. Yuk kita kawin. Wah, bahaya. Kalau ada orang muji Anda, langsung lempar dengan pasir. Diam lo. Jangan nyari duit gua. Jangan usah. Tidak usah. Cukup pasangan yang memuji kita. Karena milik kita adalah milik pasangan kita, bukan milik orang lain. Ya. Kemudian, jelas ya, ngeles pun hati-hati. Nggak boleh, harus jujur. Kamu tadi nyuri nggak? Begini sebenarnya, saya tadi nggak niat nyuri. Ya sama aja. Tadi kamu mukul dia nggak? Sebentar. Saya awal cuma lewat, lihat dia mentelangin begini. Nggak niat mukul, saya pukul. Sama aja kamu mukul nggak? Iya, pada akhirnya saya mukul. Bukan gitu mas, saya ini mau jujur, sama aja. Jangan muter-muter kelamaan. Ya, ngeles tuh nggak boleh. 11-12 tuh kayaknya itu. Makanya dusta yang dibolehkan cuma 3. Peperangan, mendamaikan 2 yang bertikai, dan pasangan suami istri. Yang berikutnya, sampai jam berapa ini? Selesainya 5:30 ya, maksimal 5:30. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sholat isyraq atau sholat duha di awal waktu yang dilakukan di masjid, waktunya yang tepat kapan? Berapa menit setelah tulu? Ya, ini sudah dikupas oleh para ulama. Jadi biasanya kan kalau kita ada kalender abadi itu kan, misalnya subuh jam 4.20, maka 5.20 terbit. Bisa gitu kan, sejam setelah adzan itu biasanya kan terbit. Nah, tunggu minimal 1/4 jam setelah terbit itu. Kalau mendung, kalau kita pakai jam pada akhirnya kan, biasanya kalau adzan 4.20, maka 5.20 itu sudah terbit. Maka tunggu 1/4 jam minimal setelah itu. Itulah syuruk atau awal duha. Ini yang juga sunnah banyak ditinggalkan oleh sebagian kecil kaum muslimin. Saya tambahkan lagi. Syekh bin Bas ditanya, itu kan laki-laki kalau di masjid, kalau perempuan di rumah, kata Syekh bin Bas, mudah-mudahan dapat pahala yang sama, asalkan perempuan di rumah duduk berzikir, baca Al-Quran dan nggak batal. Diselingi bikin kopi nggak apa-apa, tapi kembali ke musola lagi si perempuan di rumah itu. Semoga dapat pahala yang sama, seperti pahala apa? Haji dan umroh yang sempurna dan sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah Ustaz, apabila kita membaca ayat sajadah dalam sholat, apakah harus sujud sajadah? Jika tidak, apakah berdosa? Tidak berdosa. Karena hukumnya sunnah, bukan wajib. Tapi sekali harus diamalkan untuk mengajarkan kepada orang lain. Cuma kadang-kadang mestinya para khotib sekali-kali mengingatkan jamaah supaya jamaah ngira kok 3 rakaat subuhnya misalnya. Kenapa Pak? Itu kayaknya sujud 3 kali. Karena nggak paham ada ayat sajadah. Harusnya juga para khotib Jumat itu menyebutkan kalau perlu tempel di dinding masjid ya, ayat-ayat yang ada ayat sujudnya. Nggak apa-apa, biar orang ngapal. Karena kadang-kadang orang lengah. Contoh, kadang orang bilang amin itu latah, habis bilangan ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, pas imam baca Al-Baqarah tengah-tengah masalah haji, wa in kuntum min qablihi laminaddallin amin. Ya, saya ngalami sendiri ya, terawih di kampung kakak saya di Banyuwangi itu sama anak saya berdua sama ipar saya. Saking capeknya makmum, ini bukan waladdallin. Baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, amin. Yang sampai ngakak, "Wah, apa? Aku lali." Saya nahan, saya ngekek, kata anak saya Abi ketawa ya. Ya nak pulang aja batal katanya. Lihat, saking nggak taunya orang latah, lupa dia. Nah, ayat sajadah, kadang orang kan mamanya nggak paham ketika baca fasjud waqtarib, Allahu akbar, belakang subhanallah, 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 ada dengar astagfirullah. Aduh, eta mah ribut ujung-ujungnya. Ya, tahiyat salam makmum nyamperin, Pak Ustadz tahu nggak tadi saya bilang apa? Dengar saya berapa kali subhanallah?
3 kali, tapi itu astagfirullah. Saya negur ente itu kenapa sujud? Nah, ente yang salah ngerti ayat sajadah. Anda nggak pernah baca, nah nggak pernah baca masalahnya. Nah, alangkah baiknya kita nyari makalah khusus bicara masalah ayat sajadah, ditempel, ya dibikin buletin dibaca. Oh, ini berarti gini. Dan upayakan juga makmum imamnya membaca yang kira-kira simple, jangan tengah-tengah surat, ya. Tengah-tengah surat yang susah dihafal, orang nggak hafal. Ini apa ayat apa ya? Tahu Allahu Akbar, orang rukuk dulu. Rukuk, kok sujud ya? Waduh, sujud ya, tolak-tolean. Ada itu seperti itu. Karena imamnya karena mungkin hafal 30 juz ingin unjuk gigi. Tengah-tengah ayat diambil sajadah. Bagus, betul mengamalkan sunnah. Tapi ambil yang kira-kira juz amma yang ada ayat sajadahnya. Surat apa juz amma? Surat apa yang ada sajadahnya? Surat Al-Kausar, Al-Qari'ah. Hah? Apa? Al-Baqarah, Al-Alaq. Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Ayat keberapa tuh yang ayat itu? Terakhir, ayat berapa? Al-Alaq berapa ayat? 19 ayat. Ya. Jadi minimal juz amma itu. Sama apa lagi? Al-Insyiqaq. Gimana awal suratnya bunyinya? Gimana awal bunyinya? Idas sama'u syaqqat. Yang bunyinya sajadah gimana? Ayat keberapa coba? Oh, urut. Hah? Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Ayat berapa itu? Cari sendiri deh. Al-Insyiqaq berapa ayat coba? 25 ayat, ya. Itu ayat menjelang ayat-ayat berapa coba? 20 21 itu. Nah, itu sajadah, ya. Berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Dalam kejadian yang baru ini bagaimana pendapat Ustadz mengenai demo yang dilakukan umat Islam? Apakah hal tersebut sesuatu yang boleh dilakukan dengan maksud menunjukkan kekuatan umat Islam, dan bagaimana seharusnya kita mensikapinya? Jawabannya tidak bisa dibahas di forum ini. Ini panjang banget. Kalau mau dikupas butuh waktu minimal sejam. Ya, waktunya udah habis ini. Intinya begini. Sebenarnya ketika musuh-musuh Islam itu berani mencela Islam dan kaum muslimin, karena Islam mulai melemah dan kaum muslimin juga mulai lemah, sehingga mereka berani unjuk gigi. Lihat ketika Allah mengingatkan kita di sebuah ayat tadi, ketika Allah di ayat 7 surat Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, intan surullah, jika kalian menolong agama Allah. Coba kalau ditanya tafsirnya gimana kira-kira? Allah yang tahu tafsirnya, nggak usah dibahas, percuma. Tak perlu tafsirnya kita. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsir Karimir Rahman min tafsir Kalamil Mannan, dia mengatakan ayat ini perintah dari Allah kepada orang mukmin agar mereka mau bangkit menolong agama Allah. Dengan cara bagaimana? Yang pertama, bil qiyam bidinihi. Kita harusnya komitmen dengan agama kita. Kalau muslim ya sholat 5 waktunya di masjid kalau laki-laki, kalau nggak ada udur. Kita kan mau ke masjid, kita sudah mati. Pesan babe lu gimana? Babe minta kalau mati bakal ke masjid. Nggak pernah ke masjid. Salah itu. Ya, jadi kalau kita ingin menolong agama Allah, pertama al-qiyam bidinihi, menegakkan agama dalam diri kita, keluarga kita, tegakkan semuanya dari diri kita sendiri, dari sekarang, dari yang kecil. Insya Allah kuat, karena negara ini terbentuk dari sebuah komunitas yang paling kecil. Apa itu? Keluarga. Jangan bapaknya bilang gini, le sana ke masjid, depan TV pas sinetron,
Bawa tuh peci bapak maunya titip peci tapi gak pernah ke masjid, ya percuma. Atau ada seorang ibu ketika maghrib bingung nyari anaknya, nonton sinetron di televisi maghrib, bingung mana anak saya yang kedua ini, kok nggak ada. Anaknya di kamar lagi sholat mendoakan ibunya, Rabbighfirli wali walidayya. Ibunya istighfar. Ngapain kamu doa gituan? Ada ibu nggak rela anaknya solehah. Ini sudah hatinya berpenyakit, bahaya banget ini, sangat berbahaya. Maka kita katakan kita menolak agama pertama dengan komitmen dengan agama kita, komit dulu. Yang kedua adalah setelah qiyam bidinihi wa da'watu ilaih, menyampaikan dakwah dengan benar kepada masyarakat sekitar kita. Lalu menyampaikan hujjah, memerangi musuh-musuh Allah dengan hujjah dan dalil, dan bersabar dalam menyampaikan hal tadi. Itu kata kuncinya. Kalau ini kita lakukan, insya Allah nggak ada orang berani menghina agama kita. Yang berikutnya, musuh-musuh Islam itu sudah lama menghina kita. Sejak zaman Nabi, dihina Nabi kita. Jangan terpancing emosi kita mestinya. Kadang kita kan emosi, saya pengen nyekek dia Ustaz, biarlah Allah yang nyekek. Ya, biar Allah yang nyekek. Berdoalah kepada Allah, minta yang terbaik. Minta yang terbaik, ya. Dan kita harus berevaluasi. Boleh jadi musibah ini menimpa kita karena memang kita tidak komitmen dengan agama kita, karena salah kita. Baik, yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita menata hati? Kadang-kadang hati susah diajak ikhlas, cenderung kepada kibar atau sombong, dan bagaimana kita menata hati menjadi qalbun salim. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda sekarang sedang sombong, itu cuma dua kuncinya obatnya. Yang pertama, sadari dari mana Anda tercipta. Imam Ibnu Hibban Al-Busti dalam kitabnya Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala pernah mengatakan, gimana mau sombong manusia ini, diciptakan dari materi yang bau menjijikkan, dan kalaupun mati jadi bangkai busuk yang menjijikkan. Kalaupun dia hidup, dia berdiri bawa TA1. Apa itu? Tafsirkan sendiri. Yang ngomong lebih tahu artinya, ya. Itu Ibnu Hibban Al-Busti bilang sama kita, gimana mau sombong, kita ini manusia. Kenapa? Diciptakan dari materi yang sangat hina. Coba lihat ayat yang ke-19 Al-Mursalat. Ayo. Al-Mursalat sebelum surat An-Naba. Sebelum An-Naba, Al-Mursalat berapa ayat? 50 ayat. Juz berapa? 29 paling akhir. Ayat 19. Alam nakhluqukum mimma'im mahin. Bukankah kami sudah menciptakan kalian dari air yang hina? Ada yang mau ngantongin begini, sperma Anda keliling. Bau nggak itu? Bau nggak? Nggak bau ya? Berarti pilek. Allah yang bilang. Ibnu Hibban Al-Busti mengatakan, gimana kita mau sombong? Kita terlahir dari materi yang hina. Allah yang bilang, alam nakhluqukum mimma'im mahin faja'alnahu fi qararim makin ila qadarim ma'lum, seterusnya. Yang kedua, kalau kita mati jadi apa, Bapak? Kalau mati kita jadi apa? Bangkai, bau busuk. Antara penciptaan kita dan kematian kita ketika hidup bawa apa kita? TA1. Itu lebih sopan buat saya. Artinya bawa kotoran di sini. Buat apa kita sombong? Yang kedua, lihat bagaimana kekuatan kita. Lihat bagaimana kekuatan kita. Allah hanya menantang kita dengan dua makhluk ciptaannya, bumi dan gunung. Siapa yang bisa menyebutkan ini surat apa, ayat berapa?
Dapat hadiah ini. Masuk ke sekalian ini. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Surat Al-Isra. Ya, open book, open pun silahkan. Ayat berapa? Hah? Ayat berapa? Innaka lan tahriq wa la tamshi fil ardi maroha, dan jangan pernah engkau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan congkak sombong. Yang memang dadanya begini nggak apa-apa, tapi yang begini jangan digini-ginikan. Terkayak ondel-ondel begini jalannya. Wala tamshi fil ardi maroha, jangan pernah sekali-kali engkau berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Berikutnya Allah mengatakan innaka lan, karena sesungguhnya engkau nggak bisa tahriqal arda, mampu menembus bumi. Walaupun pakai ajian serat jiwa, kita punya Brahma Kumbara di zaman dahulu di radio nggak ada, itu hanya isu belaka. Innaka lan tahriqal arda, kamu nggak bisa tembus bumi. Wa anta bulughal jibala tula, dan nggak bisa mengalahkan tingginya gunung. Bumi yang sekarang kita pijak besok menginjak Anda, iya bang nggak? Bisa apa kita? Hah? Kaum 'Ad dan Samud itu dalam tafsir dikatakan, tafsir lagi loh ya, tinggi mereka itu ya mencapai 6 hasta, 6 meter. Ini berapa ini? 6 meter. Binasa nggak mereka? Binasa. Binasa mereka. Allah binasakan. Siapakah Anda di hadapan Allah? Itu kalau ingin menghapus kesombongan, ya. Mau kita ini dari apa, mau apa, akan kemana, dan jadi apa nantinya? Itu pertanyaan kita. Makanya untuk mengikis sifat sombong, maka tanamkan itu. Dari mana Anda berasal dan mampukah Anda menaklukkan bumi dan gunung? Jadi Al-Isra ya, ayat berapa? Nggak ketemu? Belum ketemu ya? Innaka lan tahriqal arda wala tamshi fil ardi marha. Innaka lan tahriqal arda walan tablughal jibala tula. Belum ketemu di Al-Quran. Karena kalau punya Quran di HP itu bisa ngetik ayatnya. Ayat 37. Yakin Ibu? Udah dibaca ya? Yakin ya. Udah dibuka masalahnya. Iya, itu ayat 37 Al-Isra. Itu obat kalau kita memang mengalami kesombongan. Nggak ada hadiahnya ya. Udah open pon masalahnya. Baik. Ya, kita akhiri dengan ini, dari panitia meminta adanya kuis katanya. Berikan 5 kuis, ada hadiahnya. Tapi nggak tahu hadiahnya mana ini. Kata yang pertama, kata panitianya, pilih yang paling jauh rumahnya. Saya paling jauh ini. Ada yang paling jauh rumahnya dari Bali ini? Tidak ada? Nggak ada ya? Paling jauh di Bali. Bali jauh mana sih paling-paling? Gilimanuk ya? Ada? Nah ini yang paling tua umurnya. Untuk akhwat ada yang paling jauh rumahnya? Kan ikut suaminya pasti atau saudaranya. Ada yang jalan sendiri. Yang kedua, yang paling tua usianya. Yang paling tua. Bapak atau ibu? Bapak berapa usianya Pak? 80, Masya Allah. Berikutnya 82, 84. Dari ibu 90 tahun ada? Ya, ibu-ibu ada 80 tahun? Bapak ada yang ngalahkan nggak 80 tahun ini? Belum ada yang mengalah 80 tahun? Masya Allah. Semoga Bapak dapat kabar gembira dari Nabi kita Muhammad SAW.
Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia yang semakin panjang umurnya semakin baik amalannya. Masya Allah. Bapak enggak patah semangat untuk nyari ilmu ke masjid, Masya Allah, dan barokah. Bahkan enggak sender Pak ya. Saya aja pakai sender gini saya Pak. Ya. Satu, ibu-ibu ada ya? Yang umur tertua. Ada untuk ummahat sudah dikasihkan? Oh, yang untuk Bapak belum ya? Kayaknya umroh adanya Pak, Insya Allah Pak. Yang ngisi belum umroh masalahnya Pak. Iya. Ini panitia aneh-aneh nih. Hadirin yang istrinya lebih dari 2, bukan lebih dari 1, lebih dari 2. Ada enggak? Ustadznya aja bukan lebih dari 1 kan gitu. Yang keempat, yang anaknya lebih dari 10. Saya anak ke-13. Belum ada ya? Memang nenek moyang kita Masya Allah luar biasa. Ada ibu anaknya lebih dari 10? 6, 9. Ada ibu-ibu 11. Masya Allah. Panitia siapkan hadiahnya, udah ada. 11. Itu sudah ke-11an. Masya Allah. Barokah itu. Berarti berapa usia sekarang ibunya itu? 90 tahun mestinya. Mungkin nikahnya 12 tahun ya. Iya. Kalau ini saya nggak paham soal kelima ini. Suami yang istrinya paling tua. Oh sudah ya. Saya kira lebih tua istrinya gitu. Baiklah, habis sudah ya. Cukup insyaallah. Mohon maaf bila ada kata kurang berkenan. Mudah-mudahan yang kita bahas, yang kita kupas dan kita ulas bisa memberikan manfaat untuk saya pribadi. Sejatinya nasihat ini saya arahkan untuk saya terlebih dahulu dan kepada seluruh kaum muslimin. Dan semoga Allah berkenan menganugerahkan kepada kita untuk bisa berbuat jujur dalam segala hal. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.